Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa surati wa qarabati jami sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali jami ahli al-badriyin wa hudiyin khandakin tabdukin wa ahli al-ma'na subhik al-baqi Amir sahib al-kitab tanqihul qawl al-hadith Syekh Muhammad ibn Umar al-Jawi Allah yataghasana wa iyahu birahmah wal maghfirah Syawlillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Jamaah sekalian, kita baca Fatihah buat
sahibul hajat ya. Bil khusus buat Bapak Nabri dan Ibu Wiwi ya, kita doakan mudah-mudahan yang lagi kurang sehat keluarganya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Asbab hadirnya kita pada majlis bulanan ini mudah-mudahan Allah jauhkan keluarganya dari segala bala musibah kecelakaan dan bencana alam, hajat-hajat dari dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sampaikan salam dari guru kita Al Habib Hamid Barakwan. Beliau sedang isi taklim di Pulau Buru ya, di Ambon, Maluku ya. Beliau sengaja tidak share dan tidak kabarkan karena beliau tidak ingin taklimnya libur, jadi agar terus berjalan. Maka beliau pesan kepada saya untuk melanjutkan kitab Tadkirul Qaulnya ya, untuk dibacakan di majlis bulanan. Maka saya akan membacakan kitab Tadkirul Qaul karena saya juga membacakan kitab ini di Masjid Al-Jadid ya, di di Harapan Indah. Insyaallah akan saya lanjutkan. Kita bacakan di akhir-akhir Sya'ban Rajab ini menjelang bulan Sya'ban tiba, khususkan buat arwah-arwah orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Al-Fatihah ta'ala manawa bi barakati surat Al-Fatihah syahr Sya'ban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa fid dharain amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bab Tsani fi Fadilati La Ilaha Illallah. Kita membahas lanjutan bab kedua. Bab satu kemarin sudah disampaikan oleh guru kita, sekarang bab kedua, yakni menjelaskan tentang Fadilati La Ilaha Illallah, tentang daripada keutamaan la ilaha illallah. Qala al-Faqihani, telah berkata oleh Imam Faqihani, inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tunfil faqra. Kata Imam Faqihani, sesungguhnya memulazamahkan, membiasakan mengucapkan la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika kita mau masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah disunahkan membaca la ilaha illallah.
Apa faedahnya? Tunfil faqra, akan menghilangkan kefakiran dalam rumah tangga kita. Ini boleh diamalkan ya, setiap kita mau masuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini amalan yang sepele jemaah, ringan di lisan tapi dampaknya luar biasa. Bahkan Habib Hamid menambahkan, kalau mau masuk ke dalam rumah selain mengucapkan la ilaha illallah, baca qul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali. Setelah assalamualaikum kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 3 kali. Itu manfaatnya dahsyat, pengaruhnya dalam rumah tangga kita. Jamaah perlu diketahui bahwa di setiap rumah itu ada syaitan, ada malaikat, ada syaitannya. Nah, di rumah kita apakah ada malaikatnya atau diisi setan? Ini wallahu a'lam, tergantung penduduk rumah atau penghuni rumahnya. Kalau rumah yang dimasukkan tanpa bismillah, tanpa la ilaha illallah, tanpa ucapan assalamualaikum, maka nanti itu rumah akan dominan ditempati oleh syaitan. Syaitannya yang bernama syaitan dasim. Nah, kalau pada pertemuan kitab Nasail itu tuh ada kajian tentang nama-nama syaitan dan tugas-tugasnya. Ada setan yang bertugas khusus mengganggu rumah tangga, namanya setan dasim. Nanti yang dominan dia tuh. Apa yang dikerjakan dasim untuk rumah tangga kita? Yang paling pokok adalah pertengkaran. Jadi rumah tangga kalau sering bertengkar, sering berantem, nah itu dihajarnya pakai itu aja tuh ya. Banyakin la ilaha illallah, kemudian kalau mau masuk jangan lupa ucapin salam. Nah, ini kadang-kadang nggak sadar kita, bahasa Betawinya belanyang-belenyeng aja kita masuk, ngucapin salam. Wa afdal kalau dari masjid kita jamaah ya, kita masuk sholat subuh nih dari rumah, kita berangkat ke masjid, kita sholat asar di masjid, kita sholat zuhur di masjid, pulang dari masjid wa afdal begitu. Assalamualaikum qul huwallahu ahad la ilaha illallah. Nah ini afdal dari masjid, dari rumah Allah kita ke rumah ya. Bagi yang sholatnya di masjid ya, kita usahakan walaupun kita sering lupa tuh ya masuk ke rumah ya, walaupun minimal assalamualaikum dalam hati, hatta dalam hati ya. Karena apa? Nabi melarang ya, la tadkhulu qabla salam. Makanya di rumah boleh ditempelin itu kalimat, jangan masuk kalau belum mengucapin salam, hatta dalam hati. Karena ucapan salam dalam hati kita didengar oleh penduduk-penduduk yang ada di dalam rumah. Nah itu ya. Ya mungkin kalau di waktu-waktu yang gak afdol ya, waktu subuh, nah ini kalau kita pulang dari masjid itu berkahnya banyak, diikuti oleh malaikat langkah kita. Itu masuk rumah, pembuka pintu rumah itu, nah itu baca kan. Jangan sampai enggak. Nah kita baca. Bahkan kiai saya bilang, kalau waktu subuh ya, waktu subuh pulang dari masjid, pintu rumah buka-bukain. Pintu rumah buka-bukain. Karena itu rahmat lagi masuk ke dalam. Udara-udara yang penuh berkah dari Allah masuk ke dalam rumah kita. Udara yang berkah, yang diberkahi oleh Allah. Jangan dikunci aja. Selain kita baca Al-Quran pada subuh, ya kita buka ada habis itu ya. Kita niatin udara yang berkah masuk. Kenapa begitu? Karena udara subuh itu belum tercampur dengan nafas-nafas orang munafik. Orang munafik masih pada tidur itu. Karena kata Rasulullah, ya, orang yang sholat subuhnya biasa
meninggalkan waktu sholat subuh atau mungkin biasa lalai di waktu subuh, maka itulah orang-orang yang munafik. Nah, maka udara subuh itu udara yang berkah. Hanya orang-orang yang bangun subuh saja yang menyedot udara luar ya. Maka nanti kalau udah siang baru mereka pada bangun tuh, untuk mengejar dunia. Nah, baru deh orang-orang munafik tuh menarik dan menghembuskan nafasnya keluar. Maka jamaah ya, perkara begini ini ringan, ya. Ringan. Cuma la ilaha illallah. Tapi kita jangan ngeremehin perkara ringan. Apalagi lafaz la ilaha illallah. Jelas Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya ketika napas terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan memperoleh tiket jaminan surga. Wah, enak amat ini, enteng amat ini. Lah kita kan dosa kita banyak nih. Apa iya cuman la ilaha illallah di akhir kalimat masuk surga? Emang iya. Nabi ditanya sama sahabat, perkara begini ini bukan kita doang. Sahabat juga nanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in syaraka. Sekalipun dia pezina, sekalipun dia tukang nyopet, apakah juga masuk surga? Kata Nabi, wa in zana wa in syaraka. Ya jemaah, sekalipun dia pezina, sekalipun dia pencuri, dakhalal jannah. Masya Allah. Ini jemaah kita harus optimis sekalipun kita pendosa ulung ya. Kita harus optimis bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Apalagi kita yang rajin ibadah, rajin ngaji ya, di majelis-majelis taklim, rajin berzikir, rajin bersolawat, optimis ya. Karena Allah itu adalah Ghafur. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Tapi jamaah jangan dipikir enteng nih kalimat la ilaha illallah. Nggak semua orang diizinkan Allah mengucapkan la ilaha illallah pada saat akhir. Sekalipun kiai sekalipun belum tentu memperoleh izin dari Allah. Ini maka perlu pembiasaan. Jadi kalau ada orang yang biasa la ilaha illallah dalam hidupnya, insya Allah wafatnya nggak susah mengucap la ilaha illallah. Karena dikatakan almar'u yamutu ala ma'asya alaih. Dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Hawili Fatawi mengatakan manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in syaraka. Cuma ini izin Allah, rahmat Allah, nggak sembarangan. Allah ngelihat orang itu dari sisi-sisi keikhlasannya. Maka kalimat la ilaha illallah itu harus ikhlas. Kalau kita tahlil tiap hari nih, rajin tahlil la ilaha illallah tapi baru ngantuk, nggak ikhlas. La ilaha illallah, kita nggak sadar apa yang kita ucapkan, nah itu nggak dihitung Allah. Paham ya jemaah ya? Ya kadang-kadang tahlil kita juga bukan untuk semata-mata ikhlas karena Allah, tapi tahlilnya karena nggak enak sama temennya, karena nggak enak sama sahabatnya. Nah mungkin tahlil kita itu kurang berpengaruh akhirnya. Sering kita la ilaha illallah kok wafat tidak dalam la ilaha illallah. Ada jemaah saya nanya nih di Masjid Al-Jadid, kebetulan kitab ini yang saya baca pada saat bab la ilaha illallah. Cuma nanyanya nggak di majlis, dia nanya setelah selesai taklim, dia ngomong sama saya berbisik. Dan sebenarnya tadi mau saya tanya, cuma saya malu. Saya mau nanya nih, jadi saya punya orang tua tuh lazim la ilaha illallah sekian ribu, bahkan sampai ditulis di buku. Karena dia ngaji diamalin betul orang dulu ya. Orang dulu ini sama orang tua saya juga seperti itu, kulhu tuh ditulis di buku. Ya, kalau habis pulang tur nih dia tulis kulhu dapat berapa ribu, ditulis di buku. Kan di tembok-tembok tuh dulu rumah lama itu ditulis ya.
sama ibu saya. Orang dulu begitu ya, 1100 di tembok itu, masya Allah, karena diamalkan. Cuma ketika dia wafat itu dituntut sama anak-anaknya, la ilaha illallah, ditalkin di kuping kanan. Memang perintahnya begitu. Kalau orang tua kita sedang syakarat, itu kita bimbing, jangan ditonton. Sakit banget ya, jangan dibilang begitu. Jangan pakai ditanya, syakarat itu udah sakit banget. Rasulullah aja yang dalam riwayat sekaratnya seperti benang yang ditarik dari tepung untuk membangun membuat kue. Ya, adonan tepung tuh kalau masuk benang itu kan enteng. Itulah Rasulullah punya dicabut seperti itu, pun masih mendesih, masih mendesih dan mendesah, sakit. Apalagi kita. Itu kita tuntun la ilaha illallah. Cuma kata dia, saya hanya mendengar kalimat la ilaha illallahnya nggak terdengar. Apakah orang tua saya suul khotimah Ustaz? La ilaha habis. Artinya nggak ada Tuhan di situ. La ilaha habis. Ya. Jadi tapi dia hari-harinya la ilaha illallah. Saya jawab, orang tua antum, orang tua bapak, husnul khotimah dan jaminan surga. Dasarnya jelas. Yang pertama, dia udah biasa ngucap la ilaha illallah, dan hari-hari ibadahnya lancar, jamaah ke masjid dan lain sebagainya, kumpul dengan orang soleh dalam majelis. Dosanya insya Allah luntur dengan hal-hal ibadah amal solehnya. Dan dia udah, yang terakhir yang pokok, dia sudah biasa hidup dengan la ilaha illallah. Ini udah jaminan. Cuma Ustaz, kok kalimatnya terakhir begitu, la ilah saja. Maka kita nggak boleh nih hari-hari ngomong la ilah nggak boleh. Itu maknanya nggak ada tuh. Kalau ya ilah nggak apa-apa, asal jangan la ilah. Orang Betawi ada dua tuh. Ya ilah itu nggak apa. Ya ilah ya Tuhan malah. Ya Allah, ilah itu Allah. Tapi kalau la ilah tidak ada tuh Tuhan. Jangan la ilah, diterusin la ilaha illallah. Saya bilang ente ngelihat zahir, ente nggak tahu hatinya. Bisa jadi la ilaha illallah di hatinya. Karena nahnu bil zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita cuma ngelihat yang zahir doang. Kita nggak tahu hatinya bagaimana. Insya Allah orang saleh yang sudah lazim mulazamah la ilaha illallah pasti dikasih oleh Allah hadiah itu. Karena orang mati itu sesuai kebiasaan. Itu ya jamaah. Jangan nyepelein tuh. Ya, awas. Kita nggak tahu akhir kita nih. Ya. Makanya kata Nabi, antum la tadkhulunal jannata bi a'malikum. Ente nggak bakal masuk surga kalau cuma ngandelin amal ente. Nggak ada apa-apanya amal kita. Dosa kita banyak, ya. Dosa lisan kita banyak, dosa tangan kita banyak. Tapi kata Rasulullah nggak bakal kita masuk surga kalau cuma ngandelin amal kita. Rasulullah yang ibadahnya kakinya bengkak aja, dia nggak wariskan dirham sama anak-anaknya, dia nggak wariskan emas buat anak-anaknya. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan ente nggak bakal masuk surga kalau mengandalkan amal ente. Sahabat tanya, wala antum ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, saya juga. Illa taghamadillahu birahmatih, kecuali Allah telah membaluri diriku dengan rahmatnya. Jadi jamaah ibadah itu yang perlu kita cari rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Maka niatnya itu harus lempeng, harus lempeng. Ngaji karena rombongan, kalau nggak rombongan nggak ngaji. Ya harus niatnya benar-benar ke Allah. Nah itulah yang menyebabkan rahmatnya Allah turun ketika kita ikhlas la ilaha illallah, ikhlas kita ibadah, ikhlas kita melaksanakan ketaatan, insya Allah rahmat dan ridha Allah turun. Itulah yang menyebabkan surga. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Ghazali, siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Siapa
Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Itu di Nasaihul Ibad, Imam Ghazali masuk surga bukan karena ibadahnya yang luar biasa, bukan karena apa? Bukan karena karangan kitabnya luar biasa, Al-Mustafa, usul fikih yang pertama dan terlengkap itu selain Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Yang resmi kitab usul fikih itu Al-Mustafa 2 jilid, saya punya di rumah. Coba bayangin. Belum Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya-nya itu luar biasa. Banyak. Minhajul Abidin Imam Ghazali. Masuk surga bukan karena amalnya. Suatu ketika ulama besar waliullah mimpi bertemu Imam Ghazali dalam kubur. Ditanya, bukan karena itu. Ternyata suatu ketika dia sedang menulis kitab, mangsinya itu ada tinta, dan tintanya itu orang dulu tintanya nggak kayak pulpen sekarang, ketutup, tintanya kebuka, dan zubab, waqa'a zubab fihi, maka terbanglah kemudian nemploklah laler di atas penanya, diminum itu sampai rasa hausnya hilang. Ketika hilang itu laler pergi, kemudian dia senang, perutnya kenyang, dan dia sedang kelaparan, kehausan. Dia ucapkan doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang telah memberikan rezeki makananku pada hari ini. Masya Allah. Tinta, coba dah, laler makan tinta. Dia kira mungkin tinta dulu terbuat dari buah-buahan kali, kita nggak tahu juga. Kalau tinta sekarang modar itu. Tinta orang dulu kita nggak tahu dari apa. Dan itu jamaah Imam Ghazali terang itu mengatakan bahwa karena itu, jadi mungkin Allah ridhonya dengan rahmatnya pada saat itu. Bukan berarti amal yang lain nggak diterima. Cuman yang menyebabkan turun rahmatnya Allah dari amal Imam Ghazali adalah itu. Ya Allah. Maka jamaah kita ini nggak tahu juga diri kita. Nih saya aja ngajar di sini ada 6 masjid musola, juga masih banyak dosa ini, berharap sama Allah barangkali lewat majlis-majlis yang sekian itu ada ridho Allah turun sama saya. Itu yang saya harapin ya, karena kalau kita itu rasanya dosa kita sama amal kita banyakkan dosa kita seperti ini. Tapi jangan sepelekan amal yang kecil. Kata Allah dalam Al-Quran, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ente ngira itu perkara kecil sepele, wa huwa indallahi azim, tapi di sisi Allah itu perkara berat. Gitu ya Bang Edi ya. Bisa jadi yang kita sepelein tuh kemarin-kemarin, ya Allah, ternyata itu merupakan perkara yang sangat berat dan besar di sisi Allah. Hadir ke majelis ilmu nih, banyak orang sepelein, padahal Masya Allah kita cukup duduk aja, nggak usah pakai catatan, nggak usah pakai nyatet, duduk aja nih, ngantuk tidur bahkan itu udah diturunkan rahmatnya Allah kepada mereka, dan malaikat memeluk mereka dengan sayapnya. Coba dipeluk sama bini aja enak, bener gak? Apalagi dipeluk sama malaikat. Masya Allah. Jadi jemaah kita jangan sepelekan la ilaha illallah. Dan juga disunahkan mengucap la ilaha illallah itu dipanjangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu. La ilaha illallah, karena memanjangkan bacaan la ilaha illallah itu akan menghadirkan kesenangan, ketenteraman, dan ruh makna la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita. Gitu ya. Jadi iseng-iseng tuh ya, kita amalan-amalan kecil ya kita kerjain. Insya Allah. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Masya Allah. Dan sungguh telah sampai hadis ya, anna man qala, sesungguhnya orang yang berkata la ilaha illallah
wa maddaha, dan dibaca panjang. Nah ini tadi keterangannya juga ya. Hadiman lahu, maka akan runtuhlah lahu baginya arba'atu alafin 4.000 dan bin daripada dosanya minal kabairi daripada dosa-dosa besar. Wa ilaha illallah 4.000 ngitungnya bisa nggak bang Edi 4.000 ini? Makanya la ilaha illallah bukan main-main, ini bukan kaleng-kaleng, ini amalan la ilaha illallah jemaah, bukan kaleng-kaleng. Dan yang menulis ini wali, yang mengucapkan Rasulullah. Jadi la ilaha illallah bukan kaleng-kaleng. Benar kalau Nabi mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi perkara sepele harus banyak-banyak kita kerjain. Sebab jamaah kita kalau beramal hanya mengandalkan yang gede-gede aja kita andelin, nanti kita jadi orang yang malas untuk beramal yang kecil. Akhirnya jadi pemalas kita. Siwakan, malah siwakan. La ilaha illallah, sering tahlil. Akhirnya kita malas. Mindahin duri dari jalanan. Udah biarin. Tapi ada satpol pp, tapi ada pasokan oranye, kan begitu ya. Akhirnya kita jadi malas mengerjakan amal yang sepele. Padahal dalam riwayat hadis jelas ada orang masuk surga gara-gara ikhlas memindahkan duri dari jalanan. Juga ada orang ahli ibadah, perempuan abidah, ahli ibadah, cuman gara-gara dia ngonciin kucing hatta mata hirroh, sampai kucing itu mati, akhirnya dimasukin ke dalam neraka. Lah kan ahli ibadah ini. Maka jamaah di sini artinya bahwa yang utama kita kejar adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah di setiap amal kita. Jangan amal nyari yang lain, karenanya selain Allah. Gitu jamaah. Nah ini wa maddaha, kita panjangin la ilaha illallah hadimat lahu arba'atu alafin dan bin minal kabair. 4.000 dosa-dosa gede kita. Enak amat ya, emang begitu adanya. Nabi juga jelas mengatakan tuh hadis Bukhari itu, wa in zana wa in syaraqa, pezina dan pencuri, wa in zana wa in syaraqa. Coba bayangin. Nah kita kan insya Allah nih segini banyak belum ada yang zina nih kayaknya. Insya Allah saya hakul yakin ya. Sekalipun terjadi itu ya hadimat lahu, akan apa, diruntuhkan dari dosa-dosa. Qalu ya Rasulullah, berkata mereka bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un, kalau dia belum pernah ngerjain dosa gede minal kabairi daripada dosa-dosa besar, qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, rawahul Bukhari. Kalau dosa gedenya kita belum punya nih, itu dikatakan dosa keluarganya diampunin sama Allah, bahkan tetangganya. Ini makanya kita kudu akur sama tetangga begitu, apalagi tetangga yang soleh, sama tetangga yang ahli ibadah. Ini orang sama ulama dekat, mahabaib dekat, ngaji rajin. Wah ini baik-baikin dah, sebab kita bisa kebahagiaan dari amalnya dia. La ilaha illallah. Kalau dia nggak pernah punya dosa gede, mampirnya ke kita tuh, diampunin dosa tetangganya. La ilaha illallah. Jangan main-main jemaah. Makanya tetangga itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ya mata a'lamu indallahi minal muhsinin, ya Rasulullah, kapan kami tahu bahwa kami ini di mata Allah termasuk orang yang baik? Nabi menjawab, sa'ala jiranaka, tanya sama tetangga ente, fa in qalu annaka muhsinun fa anta muhsin. Kalau dia ngomong ente orang baik-baik, nggak pernah nyakitin hatinya, nggak pernah ribahin, ya, insya Allah di mata Allah ente orang baik. Tapi tetangganya juga tetangga yang orang yang baik di mata Allah. Kalau tukang mabok ya
pasti kagak pernah baik kita di mata dia. Orang kita ngelarang dia untuk mabok. Tangga yang baik di mata Allah. Tanya deh tuh sama ulama kita, gimana saya Ustaz, apa yang kurang saya nih? Ente ngajinya yang kurang, ente sedekahnya yang kurang, misalnya ente apa yang kurang, nah itu kita tambelin dah. Rawahul Bukhari, hadis tersebut riwayat Imam Bukhari, bukan main-main ini, hadis Bukhari ini ya, artinya sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, siapa orang yang setiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, kata Rasulullah, jaa yaumal qiyamati, maka nanti di hari kiamat dia akan datang, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, sedangkan wajahnya dalam keadaan apa? Kal qamari, bagaikan rembulan, lailatal badri, di bulan purnama. Lailatul Badri itu maksudnya bulan purna sempurna, tanggal 14, 15. Itu bulan kan bulat banget kayak telur. Nah itu kita pada saat puasa, namanya puasa Ayyamul Bid. Bid itu artinya telur. Ya. Karena bulan lagi sedang bulatnya, itu maksudnya begitu tuh. Telur itu kan putih warnanya. Hari-hari putih itu maksudnya bulat seperti telur. Sempurna bulan itu, bulan purna. Pengen kagak wajah kita bercahaya seperti bulan purnama ya, di hari kiamat. At-tamami wa huwa lailatu 14, yakni sempurnanya bulan pada malam 14 setiap tanggal. Tuh, terus makanya kita disuruh puasa tanggal 4, 13, 14, 15. Orang puasa Ayyamul Bid itu fakaan nama ya sumu, seolah-olah dia berpuasa 1 bulan penuh. Itu menandingi Ramadan tuh, jangan main-main. Makanya nih gini jamaah Ayyamul Bid ya, saya alhamdulillah punya jamaah yang rajin begitu ngingetin ya. Jadi saya juga termotivasi puasa Ayyamul Bid. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah ngejalanin Ayyamul Bid. Ibadah-ibadah sunnah tuh jangan kita tinggalin begitu aja. Minimal sekali aja, jangan sampai nggak sama sekali. Ente ketika dikebet catatannya di sisi Allah, jangan sampai nol banget gitu. Ketika dibuka, wah ini Senin Kemisnya ada, Ayyamul Bidnya ada. Gitu. Insya Allah kalau lengkap catatan kita, ridho Allah turun. Itu begitu maksudnya. Jangan puasa, ya puasa ada, Ramadan doang, Senin Kemis kagak, Ayyamul Bid kagak. Itu ya. Asyura apa namanya? Puasa tarwiyah kagak, Asyura kagak. Ya. Harus ada ya, minimal sekali. Tahajud, ya Allah masa tahajud nggak ada sama sekali. La ilaha illallah, sholawat, amalan kita yang dari Habib Hamid atau apa, amalin tuh sholawat. Saya tuh sehari udah bismillah aja sholawat 100 ya, subuh 100 maghrib ya, itu yang pokok induknya, sisanya kita cicil di tempat-tempat lain, naik motor, mobil kita baca. Nah itu yang pokok ya, Allahumma sholli alaihi 100, Allahumma sholli alaihi 100, zuhur Allahumma sholli alaihi 100, Allahumma sholli, ditambah sholawat fatih, sholawat fatih mau tidur dan subuh ya. Itu induknya namanya, amalan induk. Jangan sampai kita tinggal jemaah ya, harus ada yang pokok. Wa qala afdalu dzikri la ilaha illallah, dan juga telah berkata Nabi, seabdal utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Coba jemaah, ini udah dinas. Seutamanya zikiran itu la ilaha illallah. Artinya kalau kita udah baca sholawat, kita punya gacoan la ilaha illallah, jangan kita tinggal. Kita punya amalan tasbih, lewat sholat tasbih, lewat sehari-hari, jangan kita tinggal la ilaha illallah. Karena itu seutama-utama.
Bahkan dikatakan afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli, kan begitu. Artinya afdal yang utama bacaan kita dan nabi-nabi terdahulu adalah la ilaha. Gacoan amalan bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu gacoannya la ilaha illallah. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad itu saya baca Nabi Musa pernah protes. Emang Nabi Musa ini nabi yang protesan, dia cadel, sering ditegur Allah tuh Nabi Musa. Kalau kayak kita orangnya apa sih, protesan gitu, artinya kritikus gitu orangnya. Nabi Musa emang lidahnya ada cadel ya, itu ada riwayat ya. Jadi apa kata Nabi Musa? Ya Allah ya, alimni harfan min kalimat. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang kalau saya baca aku akan ingat dan dekat kepadamu. Qala, berkata Allah, qul la ilaha Musa banyakin ucap la ilaha illallah. Nabi Musa protes, ya Allah, kullu ibadi yaqulu hadza, semua hambamu dari dulu emang udah biasa ngucap la ilaha illallah. Dikasih minta amalan sama Allah, minta amalannya langsung sama Allah. Ini kalau kita mau ustaz, ini amalan minta langsung sama Allah, dikasih sama Allah. Kul Musa banyakin ngucap la ilaha illallah. Protes. Apa kata dia? Semua hambamu ngucap yaqulu hadza, semuanya emang udah baca ini. Dia minta takhusuni, ya Allah, berikan amalan yang khusus buat diriku. Allah marah, Nabi Musa minta amalan dikasih pakai protes. Apa kata? Bahasa kitanya ngambek Allah. Ya Musa, innas samawati sab'a wal aradina sab'a. Musa, langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis beserta isinya. Coba itu kan. Ente jangan pakai ngomong yang khusus, ini aneh kasih. Langit 7 lapis sama isi-isinya, bumi 7 lapis sama isi-isinya. Wudi'at fi kifatin, ditaruh di apa tuh? Kifah itu piring timbangan yang satu. Wala ilaha illallah fi kifatin ukhra, sedangkan la ilaha illallah ditaruh di piring timbangan yang lain. Lama lat bihinna la ilaha illallah. Niscaya itu nggak ada apa-apanya langit dan bumi 7 lapis. Doyong. Kalau berat sama la ilaha illallah. Nabi Musa akhirnya istighfar. Malu ya, diomelin Allah. Kira-kira artinya, makanya dikatakan gacuan wa nabiyuna min qabli, itu maknanya nabi-nabi sebelum aku itu begitu, karena ada riwayat Nabi Musa diomelin sama Allah. Dia minta amalan sama Allah, udah dikasih pakai itulah jamaah sekalian. Ternyata bukan kita aja, Nabi juga ada yang protesan ya. Tapi Nabi sekalipun protesan dibimbing oleh Allah. Kalau kita protes mulu, yang bimbing siapa? Ya, kadang-kadang kita kelewatan, nggak boleh ya. Artinya protes sekedarnya aja, jangan melampaui batas, nggak boleh. Ya makanya jamaah sekalian, kita ini jangan menyepelekan. Ada lagi juga saya baca tuh dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika seorang laki-laki mati sakaratul maut, kemudian datanglah malaikat. Kemudian malaikat itu mereksain semua anggota tubuhnya dari amal-amalnya. Dibuka hatinya, isinya manjing mulu. Agak ada amal ibadah, kira-kira begitu. Dibuka tangannya, main catur mulu. Kagak ada amalnya, pokoknya semua kagak ada amalnya nih orang. Jangankan dia ngaji, dia zikir, dia sholat jamaah, nggak ada. Nol nih orang. Akhirnya satu ketika ada peristiwa yang menyebabkan mungkin seorang laki ini mengucapkan la ilaha illallah dan dia sangat ikhlas kepada Allah.
Mungkin saat dia sakit atau apa dia mengeluh, tapi hanya kepada Allah. Nggak tahu, nggak dijelasin di kitab itu pada saat kejadian apa Allah menerima ucapan la ilaha illallah yang sangat ikhlas itu. Ya mungkin dia melihat sesuatu, la ilaha illallah, ikhlasnya bener gitu ya. La ilaha illallah ikhlasnya bener. Ternyata tuh malaikat akhirnya dibuka matanya, isinya ngeliatin anuan mulu ya. Dibuka hidungnya, dibuka mulutnya, kagak ada, kosong amalnya. Begitu dibuka bibirnya, lisannya, itu lasiqan, hal, keadaan nyempil. Ngerti nyempil? Ada nyempil lafaz la ilaha illallah. Lah ini nyempil lagi kok la ilaha illallah di lisannya ini. Begitu diperiksa-periksa, ada juga la ilaha illallah. Dilaporkan kepada Allah, kata Allah, sampaikan bahwa saya ridho dengan kalimatnya, walaupun dia seorang pezina, dia seorang pencuri dan ahli maksiat, saya ridho kepadanya. Masya Allah. Jadi jamaah, surga itu jangan dihitung matematika akal kita lah ya. Artinya kita ini ibadah aja belum dijamin masuk surga, apalagi kita nggak ibadah. Maka yang paling utama adalah ibadah dengan ridho Allah. Jangan ngambil minimnya, jangan. Wah udah dah, ya kan, udah apa namanya, baca hadis wanita pelacur ngasih minum apa? Bukan kucing, anjing yang lagi mau mati kehausan, kemudian Allah ridho masuk surga. Pelacur aja ngasih minum kucing aja, anjing aja masuk surga. Udah bisa aku kagak mau ngapa-ngapain dah, kucing aja gua umpanin. Iya kagak begitu. Yang kita kudu cari dengan amal sebanyak-banyaknya, kita cari ridhonya Allah, jangan cari minimal. Begitu maknanya. Itu kan sebenarnya nasihat. Kalau ngempanin kucing, anjing aja, binatang yang najis mugola Allah masuk surga, apalagi kita ngempanin manusia. Kita sedekah sama saudara, kita sedekah sama fakir miskin, bener gak? Kita ikhlas, bisa jadi itu yang menyebabkan ridho Allah turun. Kita nggak tahu. Walhasil jamaah, jangan kita menyepelekan amal yang kecil ya. Baik amalan kita maupun amal orang lain. Kadang-kadang kita kan udah nggak beramal, iseng juga kadang-kadang kita. Nah, ngapain sih itu? Nah, begitu. Hati-hati ya. Udah jangan sampai murka Allah justru turun ya. Biarin aja, siapa tahu dia ridho gitu ya. Allah ridhonya tuh turun. Kita nggak tahu, makanya kita mohon sama Allah di setiap majelis ya. Kita minta biar supaya apa tuh, husnul khotimah. Ada riwayat lagi yang mengatakan bahwa di arasnya Allah itu ada tiang ya dari cahaya. Ya. Di aras Allah itu ada tiang terbuat dari cahaya. Dan itu dia selalu bergetar kalau ada hambanya Allah yang membaca zikir tahlil la ilaha illallah. Itu kalau dorong tahlil bergetar gitu, berisik gitu, itu cahaya. Allah bilang, "Hai cahaya, diam, uskun anta, tetaplah engkau, uskun anta, diamlah engkau." Itu cahaya bergerak. Ternyata apa? Ya. Kaifa askutu ya Allah, bagaimana saya mau diam? Wa anta lam taghfir, engkau belum mengampuni dosa-dosa orang yang lagi sedang baca tahlil ini. Bagaimana saya mau diam kalau engkau belum mengampuni dosa-dosa orang yang apa tuh, berzikir la ilaha illallah faqad ghafartu lahu ya. Maka Allah bilang, dah saya ampunin. Maka itu tiang yang dari cahaya akhirnya anteng diam. Itu jamaah sekalian, maka la ilaha illallah itu adalah amalan yang paling afdal. Jangan kita sepele itu ya. Makanya orang yang rajin tahlil insya Allah, tapi tahlilnya jangan nyari yang lain ya. Hari ke-7 nih, wah ini nih ya, asal orang hari ke-7 gue gak makan ntar habis isya. Jangan ya. Itu
itu bukan karena Allah, ya itulah yang dikatakan akhirnya la ilaha illallah nggak berpengaruh. Kalau wah ini ntar ada apa aja, wah dia orang kaya nih, sate paling di rumah lu apa, gua makan pecak jambu, lu gua makan umpamanya, ya, jangan ya. Nggak boleh, niatnya betul-betul la ilaha illallah. Pikiran juga begitu ya, harus la ilaha illallah. Yasinan di musola misalnya, nah itu jangan. Yasin itu jamaah, Yasin itu dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un itu ada berapa ayat? 83. Itu dalam kitab tafsir Marah Labib, Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi mengatakan dari Yasin sampai ilaihi turja'un itu ada 3000 huruf. Percaya itu enggak? Ya kalau menurut saya sih percaya aja udah ya. Sebab kalau ngitung huruf menghitung duit lain. Huruf Quran duit sekarung seger kita ngitung 2 karung kuat, tapi ngitung huruf ayat Al-Quran lah percaya aja udah Imam Nawawi. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tuh 3000 huruf yang rutin kita baca. Yasin tuh gacoan kita tuh. Kalau jamaah ada orang termasuk orang yang jeli tuh di Quran tuh biasanya kalau dikebet-kebet tuh di muka-muka Quran tuh ada hadis Nabi tuh. Kalau jeli tuh pasti ada hadis yang cetakan lama, Quran-Quran yang hurufnya gede-gede yang dulu kita pakai ngaji kan ada tuh yang wal yatalatop itu merah bentuknya. Nah, itu Quran dulu. Itu pasti di awal-awalnya ada hadis Nabi itu yang ditulis man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Itu ada hadis Nabi. Siapa man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari sebagian ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu huruf kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu nilainya 10 pahala kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Nah ente baca Yasin sampai ilahi turja'un 3000 huruf itu udah bener nggak? Apalagi besok di bulan Sya'ban, Masya Allah, bulan ampunan ya. Bulan Sya'ban ini besok banyakin istighfar ya. Rajab banyakin istighfar, nyambung sampai Sya'ban itu istighfar itu kita genjot. Karena apa? Bulan Sya'ban ini bulan ketika Nabi ditanya 5 sumiya Sya'ban, ya Rasulullah, kenapa bulan ini dinamain bulan Sya'ban? Kata Nabi jawab, li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Karena pada bulan ini kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena bulan ini diampunin dosa-dosa umatku begitu banyak, lebih daripada bulan-bulan lainnya. Bahkan Nabi mengatakan aktsaru min sya'ril ghanam, lebih banyak daripada jumlah bulu kambing yang nempel di kulitnya. Dosa diampunin di bulan Sya'ban. Makanya ulama Betawi ganti namanya jadi bulan Rowah. Tujuannya apa? Karena itu bulan ampunan yang begitu banyak, kita nih anak cucu diingetin sama ulama, udah ganti aja namanya bulan Rowah. Biar apa? Biar ntar anak cucu kita pada ingat. Biar sedekah bulan Rowah untuk mendoakan arwah-arwah orang tuanya. Itu maknanya begitu. Bukan iseng-iseng diganti Rowah, bukan. Kan Betawi punya kalender sendiri. Rowah, Abid, mandi awal, mandi akhir, kan begitu ya. Nah itu kan kalender orang dulu, Bang Edi ya. Itu ada maknanya itu. Jadi Rowah itu arwah asal katanya, diganti oleh ulama biar kita ingat sama arwah-arwah orang tua kita. Mumpung diskon ampunan lagi apa tuh merajalela ya kan. Lah kalau ampunan sampai jumlah bulu kambing yang menempel min bani kalbin lagi itu hadisnya. Kambing Bani Kaleb, itu Bani Kaleb punya kambing paling lempet di antara zaman Nabi itu. Kalau kambing dari Bani Kaleb selain mahal harganya, bulu kambingnya banyak. Ternyata itu aja disebar-sebar bulu kambing. La ilaha illallah. Maka jamaah, kalau ada orang ngomong, lu apa sih Yasin mulu lu baca nyalain kagak, pasti mending gua Yasin, lu kagak apa-apa. Kan begitu. Satu huruf itu 10 kebaikan. Yasin sampai ilahi turja'un 3000 huruf, lu hitung deh tuh.
Maka jamaah sekalian ya, mari kita biasakan diri kita mengamalkan yang ringan-ringan ya. Biarinlah mungkin orang menilai kita amalan begitu. Biarin, namanya manusia ya. Manusia kan begitu ya. Man artinya orang, nasia itu manusia, dia dilupakan. Nah, asal katanya ini manusia itu suka lupa ya. Nasia itu lupa. Man nasia, manusia. Artinya emang suka lupa. Kadang-kadang begini salah, begitu salah ya. Karena ada kisah yang masyhur ya. Ada seorang anak naik keledai himar sama bapaknya. Awal-awal dia naik berdua, himarnya kecil. Orang lihat, apa kata orang itu yang komentar? Dah itu orang himar kecil banget, ditaikin berdua, dosa itu. Denger nih, kata bapaknya begini, toh barusan tuh orang ngomong, lu turun dah, agak enak nih kita dikata zolim sama himar, turun anaknya nenteng, nuntun, babanya di atas himar. Ada lagi yang ngomong jelek, apa kata yang komentar yang melihat? Orang tua durhaka amat, anak panas-panas suruh nuntun, dia di atas. Kata babanya, ya ini gue salah lagi aja ini. Udah tahu lu penting apa? Bapak mau turun, kita nuntun dua-dua di himarnya, habis babak agak enak gitu. Jangan mbak, sayang udah saya aja yang naik ya, naik babanya nuntun, anaknya di atas. Ada lagi yang komentar, bangsa anak durhaka, dia lagi naik babanya panas-panas nuntun himar. Akhirnya tuh bocah agak enak, coba turun dah, kita nuntun dulu aja di himar. Ada lagi komentar, tuh orang udah geblek amat. Lah himar ada lagi jalan nuntun berdua. La ilaha illallah. Emang manusia begitu jamaah ya. Maka ya kita beramal aja udah, kita lempengin hati kita kepada Allah. Perkara penilaian orang itu urusan dia sama Allah. Gitu aja. Karena kita nggak tahu juga akhir hayat kita masing-masing nih ya. Siapa tahu dengan istiqomahnya kita beramal, kita jadi husnul khotimah. Makanya saya tuh setiap majlis kan selalu minta, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita harus optimis ya. Kita harus optimis. Apalagi kita tukang ngaji, kita tukang sholawat, kita tukang istighfar, kita tukang la ilaha illallah, tahlil ya. Kita kalau orang kematian tahlil itu kan la ilaha illallah. Kita harus optimis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.